Jadi kak, saya punya kucing kanibal. Dia baru lahir, anaknya dimakan. Terus jadi kak, saya punya kucing 3 warna. Dia dimakan induknya. Padahal dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua mengenai kenapa sih kucing kok tega memakan anaknya sendiri ya. Jadi ada 10 alasan yang sudah saya rangkum dan akan saya share di video kali ini. Jadi teman-teman jangan berburuk sangka dulu bahwa induk kucing kita itu telah tega atau kanibal ya. Oke, bagaimana ceritanya, bagaimana penjelasannya, simak terus videonya sampai dengan habis agar kalian mengerti yang sebenarnya terjadi. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya di bawah agar kalian selalu mendapat update-update video terbaru dari Nara Kucing. Oke teman-teman, dari semua pertanyaannya langsung saja saya jelaskan ya, kenapa sih indukan kucing memakan anaknya yang ketika baru lahir ya. Nah, untuk alasan yang pertama yaitu anak kucing itu sudah mati ya teman-teman. Jadi kita sebagai pemilik kadang-kadang nggak tahu ya kalau kucing yang dikeluarkan dari rahimnya atau yang dilahirkan saat itu kondisinya sudah mati ya. Entah itu mati ketika proses melahirkan atau mati sudah di dalam perut ketika mau melahirkan ya. Jadi kucing memiliki insting yang kuat teman-teman. Jadi ketika anaknya sudah mati, dia harus memakannya. Kenapa? Karena ketika anak kucingnya mati, potensi untuk menularkan virus ke anakan lainnya itu sangat besar ya. Jadi insting induk kucing sangat kuat, makanya dia langsung memakan saat itu juga teman-teman. Nah kemudian anak kucing yang sudah mati itu bisa menjadi parasit buat kucing lainnya. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, induk kucing itu kelaparan. Jadi di sini ada 2 kemungkinan kenapa induk kucing itu kelaparan. Yang pertama, pada saat dia mau melahirkan, dia sudah mengalami stres dan tidak mau makan. Jadi ketika melahirkan, kucingnya itu kelaparan. Nah, ketika kelaparan anaknya lahir, dia langsung memakan anaknya untuk menyiapkan tenaga di lahiran berikutnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ketika pasca hamil, teman-teman harus memberikan nutrisi yang cukup kepada indukan kucingnya. Nah, kemudian kenapa dia bisa kelaparan? Mungkin pada saat mau melahirkan kalian lupa untuk memberikan makan terlebih dahulu atau nutrisi yang didapatkan itu sedikit ya. Jadi kucing merasa tidak cukup tenaganya untuk proses melahirkan selanjutnya. Makanya dia langsung memakan anakan yang pertama. Nah, kucing yang kelaparan ini kita bisa ketahui ketika anakan pertama yang lahir ya teman-teman. Nah biasanya kalau anakan pertama yang lahir langsung dimakan, anak kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya tidak dimakan, kemungkinan besar indukan kucingnya kelaparan. Nah untuk yang ketiga alasannya adalah kucing itu sendiri stres teman-teman. Nah jadi apa sih kak yang menyebabkan kucing stres ketika mau melahirkan atau proses melahirkannya? Yang pertama itu lingkungannya ya teman-teman. Jadi ketika lingkungannya itu banyak ancaman, ancamannya seperti apa? Ancamannya misalkan ada keramaian di lingkungan pada saat dia mau melahirkan. Misalnya banyak orang yang lalu lalang, nah itu dia tidak suka. Kemudian yang kedua banyak kucing liar atau kucing lainnya di sekitarnya. Itu juga ancaman yang menyebabkan dia stres. Yang ketiga penyebab dia stres adalah dia hamilnya di usia muda atau belum cukup umur untuk hamil, dia sudah hamil. Nah, jadi dia stres. Karena kenapa? Karena dia belum tahu
bagaimana sih proses melahirkan, kemudian ketika melahirkan itu apa yang harus dilakukan, dia bingung. Jadi karena dia bingung, dia stres, dia makan anakannya ya. Nah kemudian kemungkinan kalian memisahkan anakan ke indukan yang dulunya itu masih muda. Jadi dia belum pernah belajar ya, melihat secara langsung proses di indukan kucing lain. Jadi dia pas lahiran itu bingung ya, apa yang harus dilakukan sama dia ya. Nah itu ketika bingung, muncul stres, anakannya dimakan. Nah terus stres apa lagi nih? Stresnya banyak ya. Stres bisa jadi karena dia merasa asupan nutrisinya kurang. Kemudian tempat yang buat dia lahiran itu kurang nyaman ya. Nah sebenarnya tempat ternyaman di kucing itu ya di kardus ya teman-teman. Kenapa? Karena kardus itu tinggi, suhunya terjaga dan tidak terlihat lalu lalang orang. Jadi dia merasa nyaman, merasa menyembunyikan diri dia, anak-anaknya disembunyikan, baru dia merasa nyaman. Nah jadi saran saya, di keadaan stres ini teman-teman langsung mencarikan dia tempat yang nyaman, tertutup, dan tidak banyak orang lalu lalang, bahkan kucing-kucing lainnya juga tidak ada di sana. Itu yang terbaik ya. Nah untuk alasan yang keempat, indukan kucing itu meningkatkan kesempatan hidup anakan-anakan lainnya. Biasanya ini terjadi pada indukan kucing yang melahirkan anaknya banyak ya teman-teman. Jadi ketika dia melahirkan anaknya banyak, susunya hanya 4 atau 6 yang mengalir ya. Nah jadi dia ini meningkatkan kesempatan hidup anakan lainnya nih. Misalnya anaknya lahirnya 8, susu yang deras itu 6 atau 5 ya. Jadi dia meningkatkan kesempatan yang lainnya biar tetap hidup. Dia harus memakan 3 atau 2 diantaranya gitu. Jadi biar anaknya semua itu kebagian rata susunya, anakan lain dimakan. Nah jadi untuk ini ya solusinya teman-teman harus mempelajari atau melihat ya, sering mengecek apakah susunya ini cukup. Ketika dia lahiran banyak, susunya itu seberapa deras yang lain gitu. Kalau misalkan sedikit susunya yang deras, nah teman-teman bisa langsung mencari solusi, yaitu mencari indukan baru atau numpang susu di indukan lain. Nah cara numpang susu bagaimana saya pernah jelaskan di video yang ini nih. Nah begitu cara numpangin susu bayi indukan lain ke indukan lain ya, atau menjadi anak angkat ya gitu. Nah untuk yang kelima, si anak kucing itu sedang sakit. Ini terjadi di beberapa kasus juga ya untuk teman-teman pemilik kucing. Jadi anaknya sudah mulai besar nih, anaknya sudah mulai hampir 1 bulan, tapi kok masih aja ada induknya yang memakan anaknya. Kenapa ya kak? Nah kemungkinan besar anak itu sakit. Insting kembali lagi ke insting indukan. Insting indukan itu kuat. Dia lebih tahu anakan mana yang gak bakal bertahan hidup. Ketika dia tahu anakan mana yang gak bakal bertahan hidup, dia akan memakannya. Kenapa? Karena kalaupun dibiarkan hidup, dia juga akan mati. Selama dia dibiarkan hidup, dia akan menularkan penyakitnya ke anakan lainnya. Daripada menularkan penyakit ke lainnya, dia lebih baik memakannya. Nah itu insting terkuat daripada induk kucing. Nah teman-teman jangan salah paham. Kepada indukan kucing yang memakan anak itu pasti mereka punya alasan yang kuat ya. Yang jelas kasih sayang. Yang jelas kasih sayang. Nah untuk alasan yang keenam, melahirkan di usia yang sangat muda. Nah balik lagi ya. Jadi kalau usia sangat muda itu biasanya teman-teman memaksakan diri ya. Atau kecolongan. Ya, yang kecolongan bagaimana kak? Yang kecolongan misalkan kita punya betina di usia remaja, kemudian punya jantan yang sering kawin di satu ruangan. Nah, kalian tidak tahu mereka ini kawin atau tidak gitu kan. Nah, ternyata mereka telah kawin, anakan ini masih umur 7 bulan, 8 bulan sudah dikawinkan oleh pejantan lainnya. Nah, kemudian hamil. Ketika melahirkan itu belum cukup umur, mereka belum tahu apa-apa. Stres, kebingungan, anaknya dimakan semua. Nah, itu hati-hati ya. Nah, kemudian ada pemilik kucing yang memaksakan, ya. Makanya di sini kalian harus lebih belajar lagi. Belajar apa kak? Belajar sabar dan kemudian belajar mengerti sebenarnya di usia berapa kucing sudah bagus untuk hamil ya. Nah, kucing sudah bagus untuk hamil itu minimal ya, itu usia 11 bulan, ya. Kalau di bawah 11 bulan jangan dipaksa untuk hamil atau untuk kawin.
Nah, kalau kalian memaksa, ya, kalau kalian memaksa, kucing akan stres, ya. Memang kucing betina itu mulai birahi di usia 7 sampai 8 bulan. Itu sudah birahi. Tapi kita jangan langsung mengawinkan dengan jantan, ya. Lebih baik kalian membuat dia agar tidak stres, agar birahinya hilang. Nanti birahi di usia 11 bulan baru kalian bisa mengawinkan kucingnya. Ya, jadi jangan memaksa. Kalau memaksa itu kalian sendiri yang akan sulit. Kenapa? Ketika lahiran kucingnya bakal stres. Atau bahkan terjadi prematur. Kenapa dia prematur? Karena dia stres selama hamil. Jadi selama hamil dia stres, terus dia bingung. Dia harus bagaimana selama hamil? Apa yang dia akan lakukan? Kemudian stresnya itu sangat berat dan prematur, ya. Lahirannya prematur. Usia belum cukup umur untuk melahirkan, dia sudah lahiran. Dan bayi yang prematur tidak akan selamat. Apalagi di bawah usia 1 bulan. Itu teman-teman, hati-hati ya. Kemudian alasan yang ketujuh, ada campur tangan manusia ketika kucingnya melahirkan. Nah, ini teman-teman. Jadi memang balik lagi ke tangan owner masing-masing. Ada tangan yang bagus untuk membantu proses melahirkan kucing, ada yang tidak, teman-teman. Sama dengan kita menanam tumbuhan. Ada yang kita menanam tumbuhan itu bisa cepat tumbuh, ada yang malah mati. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini. Tidak semua tangan manusia bisa membantu proses kucing melahirkan. Ya, jadi kalian jangan coba-coba, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya klinik tutup, lahirannya sungsang, itu teman-teman bisa membantu sepenuh jiwa. Ya, karena insting kucing juga kuat. Ketika kita sepenuh jiwa, kucing pun mau menerima anaknya nanti. Nah, kenapa sih tidak boleh ada campur tangan manusia ketika proses kucing melahirkan? Karena begini, ketika proses kucing melahirkan, kalian membantu dengan bau tangan kalian. Kalian kan tidak sadar nih, habis memegang apa? Memegang bahan yang terlalu tajam aromanya, atau kalian sudah terinfeksi kotoran yang menyebabkan kucing nanti bakal sakit. Ketika sakit, pasti anakan kucingnya dimakan dong sama indukannya. Nah, bau tangan manusia ini menular ke bau anakan yang baru lahir. Anakan baru lahir sudah tidak lagi bau indukannya. Jadi indukannya tidak mengenal nih. Ini anakan siapa? Ya kan? Ini siapa? Bayinya atau bukan? Nah, ketika itu stresnya naik. Stresnya naik, dia tidak akan mau menyusui si anakan ini. Nah, anakan yang kita pegang tadi itu bakal menular juga baunya ke anakan lainnya. Otomatis semuanya tidak mau disusui. Kucing menjadi stres berat, dimakan semua dong anak-anaknya. Hati-hati jadi teman-teman. Nah, kecuali tangan yang bagus, tangan yang sudah mengerti cara memegang anakan kucing yang baru lahir, dia pasti hati-hati. Nah, kenapa dia hati-hati? Karena dia tahu betapa besarnya potensi bahayanya ketika kita memegang anakan kucing yang baru lahir. Itu ya teman-teman, jadi hati-hati. Nah, selanjutnya untuk alasan yang ke-8 yaitu mengalami felin mastitis ya. Apa itu felin mastitis? Jadi felin mastitis itu adalah infeksi pada kelenjar susu indukan kucingnya. Nah, ketika ini terjadi, kalian harus cepat-cepat periksakan ke dokter. Jadi kalau kucingnya baru lahiran, kalian yang perhatikan terlebih dahulu itu kelenjar susunya. Ya, ada bengkak atau enggak? Atau ada luka di puting susunya atau enggak? Kalau misalkan ada, kalian bawa ke klinik hewan segera sebelum felin mastitis itu menyerang. Nah, ketika felin mastitis terjadi, anakan kucing yang menyusui itu tertular virusnya. Kemudian dia bakal sakit. Balik lagi, ketika dia sakit, dia akan dimakan oleh induknya. Gitu ya. Jadi teman-teman, semuanya itu berhubungan ya. Nah, kita lanjut yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini anak kucing terlahir cacat ya. Siapa yang bisa melihat anak kucing ini cacat atau tidak? Baik fisik ataupun organ dalam ya. Hanya kucing yang tahu, hanya indukan kucing yang pertama kali mengetahuinya. Kenapa? Karena insting kucing itu kuat. Ketika anaknya cacat, dia akan dimakan, itu pasti. Ketika anaknya cacat, dia akan dimakan ya teman-teman. Jadi cacat luar, misalkan teman-teman lihat, Kak nggak ada yang cacat kok, badannya bagus semua, kakinya ada, tangannya ada, matanya nggak buta segala macam. Tapi indukan kucing itu tahu dia cacat, bisa jadi di organ dalam.
baik jantung, ginjal dari lahir. Nah, indukan kucing itu sudah tahu bahwa anaknya tidak akan bertahan hidup karena cacatnya, dia langsung dimakan. Jadi itu alasan kenapa anakan kucing sering dimakan indukan. Itu alasan terkuatnya biasanya anakannya bakal cacat. Ya, jadi kalau kalian berusaha untuk memisahkan ketika anaknya mau dimakan, ya, kalian pisahkan ya. Kalaupun dia besar, dia pasti cacat. Ya, entah cacat organ ataupun cacat fisik. Nah, yang ke-10 ya, yang terakhir ini berkaitan dengan yang ke-9 tadi, cacat ya. Kalau dari kalian melihat kucingnya itu normal ya, dia sehat tapi 3 warna, terus dia dimakan ya, itu sudah pasti jantan. Jadi kalau ada anakan kucing terlahir 3 warna, dia jantan, dia dimakan oleh induknya, itu kalau di kedokteran dia cacat genetik ya. Jadi sebenarnya kucing yang terlahir 3 warna dia jantan itu sudah masuknya cacat gen. Nah, makanya dimakan oleh induknya karena insting induknya kuat. Jadi berkaitan nih antara ilmu kedokteran dengan insting indukan kucing. Ilmu kedokteran genetik 3 warna jantan dia cacat. Indukan kucing keluar anaknya jantan 3 warna dia cacat, makanya dia dimakan. Itu teman-teman alasan terkuat kalau kalian sering melihat ada kembang telon ya. Biasanya kalian menyebutnya ini kucing kembang telon ya, 3 warna dimakan indukan atau diincar dengan jantan lain, itu karena dia cacat gen ya teman-teman. Jadi insting indukan tetap terkuat. Kalian tidak bisa mengira bahwa indukan kucing itu tega atau kanibal, karena tadi saya sudah sebutkan alasan-alasannya ya. Nah, sebelum saya menutup videonya, saya akan ceritakan sedikit dongeng ya mengenai kucing 3 warna ini. Kenapa sampai dimakan oleh indukan? Kenapa sampai diincar oleh jantan lain? Tadi saya sudah jelaskan kalau secara ilmiahnya, secara kedokteran, bahwa kucing itu termasuk cacat genetik. Tapi kalau di dongengnya ya, jadi ada sedikit dongeng saya ceritakan. Jadi di dongeng waktu kerajaan kucing ya, setiap kucing memiliki warna. Setiap warna memiliki kekuatan ya. Jadi di dongeng itu jadi setiap warna itu punya kekuatan. Warna hitam ada kekuatan tersendiri. Warna putih juga punya kekuatan. Begitu juga dengan warna orange ya. Itu ada kekuatan ya. Kalau kita nyebutnya sih red, sebenarnya merah ya warnanya. Nah, orange itu ada kekuatan. Ketika ada anakan yang lahir jantan, kemudian lahirnya itu 3 warna, jadi rakyat kucing ini mempercayai ketika ada kucing jantan terlahir 3 warna, itu akan menjadi penguasa kucing. Malah akan terlahirnya itu malah akan membuat kerusuhan di kerajaan kucing, malah akan membuat keributan, kerusuhan ya. Karena dia sebagai jantan itu punya 3 kekuatan sekaligus. Jadi dia merasa berkuasa, merasa ilmu semuanya dimiliki oleh dia, dia akan menjadi pengacau di kucing. Makanya setelah dia lahir, dia diburu oleh jantan-jantan lain, bahkan kucing-kucing lain di dongengnya ya. Tapi kalau kita kaitkan di ilmiahnya, ketika kucing lahir jantan 3 warna itu cacat genetik ya. Jadi itu hanyalah dongeng ya, tapi berkaitan juga dengan ilmu ilmiah kedokteran ya. Cacat genetik, sesuatu yang cacat itu akan dimakan induknya. Jadi teman-teman jangan heran, jangan berprasangka buruk pada indukan kucingnya, karena itu kucing kita ya. Dia memiliki insting terkuat, isinya adalah kasih sayang. Dia nggak mau anaknya kenapa-kenapa, karena dia tidak memikirkan hanya satu anakan, dia memikirkan anakan yang lainnya, kehidupan ke depan anakan yang lainnya. Terus dia juga memikirkan anakan yang dimakannya. Kalau dia hidup, dia bakal cacat, dia bakal diserang oleh anakan lainnya. Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti dan tidak berprasangka buruk lagi kepada indukan kucing yang kalian miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.